Tafsiru suratil Ahqaf. Tafsir surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ini termasuk surat Makkiyah. Artinya turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Setelah disebutkan tadi Hamim Tanzil Kitabi Minallahil Aziz Hakim, Allah mengabarkan sesungguhnya Allah nazzala kitab telah menurunkan Alkitab ini ala abdi terhadap hamba Allah wa rasuli dan terhadap Rasul Allah Muhammadin sallallahu wasallam alaihi daiman ila yaumil qiyamah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyifati zatnya sendiri, dirinya sendiri bil izzati dengan kemahaperkasaan. Allati la taro yang tidak bisa dihindarkan. Memang Allah Maha Perkasa. Wal hikmati dan penuh hikmah fil aqwali wal af'ali di dalam ucapan maupun perbuatan. Allah di sini mengatakan tanzilul kitab. Al-Quran, Alkitab ini, yaitu Al-Quran, diturunkan dari Allah secara tanzil. Tanzil itu artinya turun langsung dari Allah. Perlu diperhatikan. Berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Ya, itu juga diturunkan dari Allah. Tapi apa yang ditemukan, apa yang sekarang menjadi pegangan itu adalah bukan tanzil, tapi temuan-temuan dari manuskrip-manuskrip seperti contohnya manuskrip Laut Mati. Itu manuskrip Laut Mati itu ditemukan tahun 1947, jadi masih baru-baru saja. Dan ternyata setelah diperiksa menggunakan karbon C4 radioaktif, itu manuskrip itu dibuat atau disediakan ya tentu saya menggunakan bahasa bukan bahasa Arab, bahasa bahasa zaman Nabi Isa pada abad pertama. Pada abad pertama Masehi. Artinya sejak awal Nabi Isa alaihissalam. Tetapi itu manuskrip karena banyak sedikitnya itu membongkar kepalsuan yang ada di agama Kristen, para penemunya itu tidak langsung membeberkan, ada sedikit disembunyikan. Nah, kita kaum muslimin tidak ada masalah. Seperti contoh kisah Ashabul Kahfi itu. Kisah Ashabul Kahfi itu diceritakan. Jadi kita ada kisah Ashabul Kahfi itu ada di Al-Quran, dan Al-Quran itu tidak hanya bercerita mengenai kisah fiktif, tetapi nyata. Buktinya ada di manuskrip tadi. Manuskrip itu juga menceritakan perihal Ashabul Kahfi. Sehingga otentisitas Al-Quran dibenarkan oleh manuskrip-manuskrip yang ditemukan di Laut Mati tersebut. Tetapi sayangnya itu tidak dilakukan penelitian lebih jauh yang kalaulah dibuka secara nyata akan sesuai dengan Al-Quran. Nah, manuskrip yang lain ditemukan juga di tempat-tempat lain yang nanti menjadi dasar dari kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kitab-kitab Yahudi yang lain. Nah, artinya kitab-kitab yang saat ini beredar di kalangan saudara-saudara kita itu awalnya memang diturunkan dari Allah secara sekaligus, tetapi kemudian itu sudah menghilang aslinya, tetapi ditemukan dalam bentuk manuskrip-manuskrip. Nah, berbeda dengan Al-Quran, tidak ada temuan Al-Quran di Gua Hiro misalnya. Tidak pernah ada cerita itu. Tetapi Al-Quran itu langsung diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat dan langsung dituliskan di dalam ingatan-ingatan para sahabat. Nah, pada zaman Khalifah Sayyidina Umar, bahkan sejak Sayyidina Abu Bakar sebetulnya, dimulailah penulisan Al-Quran itu, dan pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan distandarkan menjadi mushaf yang seperti sekarang ini kita lihat. Memang mushaf ini disebutkan oleh Allah tanzil, diturunkan secara berurutan, secara dicicil. Tetapi di dalam surat Al-Qadar disebutkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu secara sekaligus. Nah, itu ada perbedaan pemahaman. Ini sudah pernah disampaikan, saya kira nggak apa-apa diulang-ulang untuk mengingatkan kita. Ada istilah inzal, ada istilah tanzil. Kalau injal itu
penurunan Al-Quran secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia mulai tanggal 17 Ramadan tahun kenabian pertama, itulah Al-Quran diturunkan secara dicicil yang diawali dengan surat Al-Alaq 5 ayat. Kemudian berlangsung 22 tahun lebih, maka itulah yang disebut dengan tanzil, yang disesuaikan dengan sebab-sebab turun sebagian. Maka itu pengertian tanzilul kitabi, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, jadi bukan ditemukan di gua, ditemukan di gunung, tetapi langsung dari Allah, sehingga tidak bisa dibantah. Berbeda dengan manuskrip-manuskrip tadi, banyak yang masih membantah. Tidak semuanya sepakat. Karena temuan arkeologis sifatnya. Minallahil azizil hakim, dari zat Allah yang al-aziz, yang maha perkasa, yang maha mulia. Allah itu al-hakim dan juga maha bijaksana. Nah, kemudian disebutkan wa ma khalaqnas samawati wal arda wa bainahuma illa bil haq, dan tidaklah Allah mendeklarasikan, tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi ini dan apa yang ada di antara keduanya. Ini suatu alam yang sangat luas, yang kalau kita gambarkan langit bumi itu kan setitik debu saja di angkasa raya, makhluk lain masih demikian banyak. Tetapi istimewanya di planet bumi ini ada yang namanya manusia yang ditaklif oleh Allah untuk melakukan ibadah dan menentukan nasib. Dan penentuan terjadinya kiamah juga ada kaitannya dengan peristiwa kehancuran bumi dan juga seluruh alam semesta. Nah, apakah ada makhluk lain di luar penduduk bumi ini yang juga ditaklif? Wallahu a'lam. Yang jelas ada jin, tapi jin juga ada di bumi, kan? Artinya Allah di sini mendeklarasikan tidaklah bermain-main Allah menciptakan langit dan bumi. Sekedar aksesoris, tidak. Tetapi ini sepenuh kebenaran. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi illa bilhaq, kecuali dengan sepenuh keseriusan. La ala wajil abas wal batil. Tidak berdasarkan main-main dan juga kebatilan. Tidak. Wa ajalim musamma, dan akan sampai waktu tertentu. Ila muddatin muayyanatin madrubatin la tazidu wa la tanqusu. Akan sampai waktu tertentu yang telah ditentukan, tidak akan ditambah dan tidak ada akan dikurangi. Itulah terjadi kehancuran yang kita sebut dengan kiamat. Akan ada akhirnya alam semesta ini. Yang tidak ada akhir itu hanya Allah saja. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dalam surat Ar-Rahman kan gitu. Kullu man, setiap apapun yang bernyawa, 'alaiha fan, akan hancur, akan rusak. Wa yabqa, dan akan tetap bako, akan tetap abadi. Wajhu rabbika, zat Allah. Wajhu rabbik, akan tetap abadi zat Allah itu. Sedangkan makhluk, siapapun yang disebut makhluk itu akan hancur. Walladzina kafaru amma undiru mu'ridu. Nah, Allah mengingatkan di sini, dan orang-orang yang kafir dari apa yang telah diingatkan mereka dengan peringatan-peringatan yang berasal dari Allah, mereka tetap lahu, lalai, tidak mengindahkan. Lahun, mereka tetap tidak mengindahkan amma yuradu bihim, dengan apa yang dimaksudkan. Waqad anzala unjila ilaihim kitabun wa ursila ilaihim rasulun. Padahal telah diutus kepada mereka seorang rasul dan juga diberikan kitab, wahum mu'riduna andalik, tetapi mereka tetap berpaling. Itu orang-orang kafir, tidak mau mengetahui. Tetap saja apapun peringatan yang disampaikan kepada mereka, mereka tidak akan mengindahkan dengan baik. Mereka tetap memalingkan diri. Nah, kemudian di ayat berikutnya, Aru'aitum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi. Bagaimana pendapat kalian, hei orang-orang musyrik? Apa yang telah diciptakan oleh Tuhan-Tuhan kalian? Perlihatkanlah ciptaan-ciptaan mereka. Adakah hasil ciptaan mereka yang dihasilkan sebanding dengan bumi ini?
arsyiduni ila makanil ladzi istaqallu bi khalqihi minal ard. Coba perlihatkanlah, tunjukkanlah kepadaku satu tempat yang itu ciptaan atau sesembahan-sesembahan yang kalian sembah itu bisa secara mandiri menciptakan tempat baru itu dari muka bumi. Adakah? Kita tidak pernah. Ini tantangan dari Allah. Am lahum syirkun bis samawat, atau mereka punya sekutu di langit-langit? Wala syirka lahum bis samawat. Juga mereka tidak memiliki sekutu di langit-langit, wala fil ardi, dan juga tidak di muka bumi. Oh ya, wa ma yamlikuna min kitmir, mereka tidak memiliki sekutu apapun. Inna mulka wa tasarrufa kullahu illallah. Dan kerajaan ini, kerajaan alam semesta ini, demikian juga bagaimana cara membolak-balikannya, cara mengelolanya itu semuanya hanya kembali kepada Allah. Pakai tak bulu nama ahungairu wa tusyirku nabi. Bagaimana kalian itu bisa menyembah kepada selain Allah dan melakukan penyekutuan? Man arsyadakum ila hadza? Siapa yang menuntun kalian melakukan perbuatan seperti itu? Man da'akum ilai? Siapa yang mengajak kalian untuk melakukan itu? Ahwa amrukum bihi? Apa itu keinginan kalian saja? Ahwa syai'un iktarabtumu min indi anfusikum? Atau ajakan dari pihak-pihak lain? Nah, tentu ini ada kaitannya juga dengan kebanggaan terhadap nenek moyang biasanya. Dan ini, apakah ini tidak ada sampai di kita juga, masa kini juga tetap masih ada kan, mengikuti ajaran karuhun, mengikuti ajaran filsafat yang telah berkembang di lingkungan kita yang dahulu pernah diajarkan oleh nenek moyang kita. Kan ini kebiasaannya juga masih tetap ada sampai sekarang. Kalau ajaran karuhun itu tidak bertentangan dengan Islam, tidak masalah, silakan saja. Tapi kalau dalam hal bertentangan, itu masih ada. Dan itu harus dihindarkan. Seperti misalnya perbuatan-perbuatan kemarin, saya tidak apa bercerita sedikit, Pak ya. Kemarin kan ada Bapak, ada orang baru nih dari Madura itu, buka warung, Bapak sekalian mungkin bisa lihat ada warung baru. Nah, pas habis subuh, dia itu ngajak saya untuk, ayo kita ke warung dulu gitu. Untuk apa? Untuk tolong doakan supaya warung ini bisa laris manis. Siapa saja yang diundang? Ah, Bapak saja. Artinya saya sendirian. Nah, kemudian akhirnya saya masuk ke sana, ke warung. Di sholat subuh itu. Saya kira ada yang lihat juga waktu itu kan. Nah, setelah di sana, itu dia itu mau mengeluarkan kembang-kembang. Loh, itu apa? Mengeluarkan kembang. Ini bunga-bunga. Loh, untuk apa? Ya, untuk dijadikan sebagai, ya mungkin media, sehingga doa itu bisa disampaikan di kembang ini. Saya bilang, enggak usah itu gaya-gaya dukun, saya bukan dukun. Mengapa? Kalau dukun suka pakai kembang, itu adalah makanan jin. Kan? Ya, jin-jin kafir itu makanannya kembang, sehingga kalau mau berdoa atau mau baca mantra dan sebagainya, mesti pakai, ada kembang di sini. Enggak usah, terus pakai apa? Pakai air aja ya. Ah, enggak usah pakai apa-apa. Kalau memohon kepada Allah langsung saja kita minta kepada Allah, nggak usah pakai, ya seperti itu yang biasa kita lihat di dukun itu kan mesti ada sesajen macam-macam, ada makanan, ada juga kembang-kembang dan sebagainya, itu dijadikan sebagai pemantik kedatangan jin. Nah, kita ingin memohon kepada Allah tidak perlu pakai jin-jinan, kita langsung aja minta. Menggunakan unsur makhluk lain itu bisa membahayakan, jatuh kepada kemusyrikan. Saat itu langsung tidak pakai apapun, langsung kita baca Al-Quran, surat Yasin, dan memohon kepada Allah supaya dilariskan. Jadi sekarang juga saya memberitahukan kepada Bapak Ibu kalau mau belanja boleh juga ke situ. Kalian melariskan ini. Nah, artinya di sini walladzina kafaru amma undiru mu'ridun, orang-orang kafir itu apabila diingatkan dengan apa
tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan kemusyrikan, mereka itu tidak mau mengindahkan, tetap saja melakukan kemusyrikan-kemusyrikan seperti itu, sehingga makin jauh dari sisi Allah. Nah, kemudian disebutkan di sini, apa yang telah diciptakan oleh sekutu-sekutu atau oleh sesembahan-sesembahan kalian itu tidak ada di muka bumi. Apakah di langit punya sekutu? Juga tidak punya mereka itu. Terus siapa yang menunjukkan kalian sehingga kalian menjadi sesat seperti itu? U'tuni bi kitabim min qabli hada. Coba datangkan satu kitab, satu bukti nyata. Artinya Al-Quran di sini bertindak di kalangan manusia secara ilmiah. Mana bukti otentik kalian? Mana referensi kalian? Mana daftar pustaka kalian sehingga kalian menyembah itu sembahan? Mana? Jangankan kepada yang nyembah patung, kepada yang nyembah Nabi saja tidak ada kan itu, Pak. Coba tanya kepada orang-orang Nasrani, mana di dalam kitab suci mereka yang menyatakan Nabi Isa supaya disembah? Sampai saat ini tidak ada itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi mereka hanya menduga-duga saja bahwa ada di situ catatan-catatan tentang itu hanya kata-kata Paulus saja, bukan kata Nabi Isa. Jadi secara ilmiah tidak terbuktikan dan terpantahkan secara otomatis. Apalagi yang nyembah-nyembah selain ya seperti agama-agama tadi, nyembah jin dan sebagainya kan banyak itu di kalangan dukun itu dan para penyuka dukun. Ah kita jangan suka dukun, Pak. Dukun itu penipu semua. Seperti seolah-olah benar, tapi itu salah. Itu hanya bantuan jin saja, ilmu sihir dan sebagainya. Tetapi memang bisa kelihatan nyata itu terbukti. Tetapi itu adalah ada bantuan makhluk lain. Dan jelas itu kita disihir, kita di apa ya, seperti seolah-olah benar, pada itu ada kepalsuan. Tidak ada yang benar. Dan ini silakan bisa dibuktikan. Adakah referensi yang mereka gunakan? Coba dari mana? Kalau tanya kepada kita kaum muslimin, adakah referensi yang mengharuskan kita nyembah Allah? Bejibun banyak di Quran yang menyatakan. Ya ayuhan nasu budu robbakum. Nah, itu ayat salah satunya. Hei sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Itu jelas itu. Siapa Tuhan itu? Yaitu Allah. Jadi dari sisi keilmiahan secara nakli saja, pakai nalar saja, silahkan bisa dibuktikan. Al-Quran itu sangat jelas menyuruh kita menyembah Allah. Sedangkan di luar Islam tidak ada itu. Yang menyatakan harus menyembah Tuhan mereka. Kecuali kata 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 pencetus agama itu. Nah, kemudian coba datangkan au asarotin min ilmin atau langkah jejak peninggalan. Adakah itu harus disembah? Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu jejak peninggalannya apa? Kalau kita jejak peninggalannya jelas kan, tuh masih ada Ka'bah sama saat ini ada. Kuburan Nabi Muhammad masih jelas ada di Madinah. Dan diakui itu adalah kuburan Nabi. Sehingga sampai sekarang dimuliakan, dipelihara, dijaga oleh kita kaum muslimin. Yakin itu kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pernah hidup nyata. Apa buktinya? Ada cerita, hadis-hadis dan sebagainya yang meriwayatkan bukan satu dua orang, tapi ratusan ribu orang. Tapi demikian banyak yang menceritakan itu. Sehingga yakin nyata pernah hidup Nabi Muhammad dan pernah mendeklarasikan keislaman yang jadi contoh bagi kita. Apakah Nabi Isa ada jejaknya? Oh ada, tetapi jejaknya itu berbeda dengan apa yang diyakini oleh para pengikutnya saat ini. Yang menyatakan diri pengikut, padahal bukan pengikut sebetulnya. Pengikut yang sebenarnya itu adalah kita ini, kaum muslimin. Itulah pengikut Nabi Isa yang sebenarnya. Tapi kalau mereka yang ngaku di luar itu bukan pengikut, para penyembah. Atau adakah jejak-jejak yang berdasarkan pengetahuan? Ternyata tidak ada sampai saat ini. Silahkan telusuri. Dan sampai saat ini kontroversi sejarah Nabi Isa itu masih tetap terjadi. Jangankan di kalangan kita kaum muslimin, di kalangan mereka saja juga masih seperti itu.
Saya pernah menyampaikan ada seorang orientalis dari Barat, itu Profesor John L. Esposito kan. Beliau itu seorang Katolik sebetulnya, tetapi dia tahu banyak tentang Islam dan nulis banyak buku tentang Islam. Tetapi di salah satu bukunya Straight Faith itu jalan lurus itu, beliau membuat kesimpulan bahwa kaum muslimin itu urusan ketuhanan sudah selesai. Yang sekarang diurus oleh kaum muslim itu bagaimana berbuat berkarya, bagaimana beramal. Tetapi di kalangan Kristen sampai saat ini masih debat soal urusan ketuhanan. Belum selesai-selesai. Sehingga boro-boro membuat karya, mereka masih memperdebatkan soal siapa Tuhan itu sebetulnya. Walaupun ya di kalangan awamnya sendiri ya sudah, Tuhan itu Yesus. Tapi sesungguhnya di kalangan intelektualnya itu masih terjadi diskusi yang tidak pernah selesai sampai saat ini. Sehingga ada tiga aliran itu kan di dalam Kristen itu. Ada oneness, ada trinitas, ada juga unitarian. Itu hasil diskusi dari tokoh-tokoh Kristen. Oneness itu artinya di sini Tuhan dan Nabi Isa itu menyatu dalam satu zat. Kemudian Trinitarian yaitu yang saat ini diyakini oleh kebanyakan kaum Nasrani. Dan kemudian ada juga yang meyakini bahwa Allah dan Nabi Isa itu adalah suatu oknum yang berbeda, tidak sama. Itu belum selesai sampai saat ini. Masih terjadi diskusi. Boleh dibaca silakan atau ditonton di YouTube juga. Diskusi tentang itu masih demikian banyak, termasuk di literatur-literatur kekristenan. Waman adallu mimman yad'u min dunillah. Dan tidaklah ada orang yang lebih sesat dibanding dengan orang yang menyeru, yang menyembah kepada selain Allah, yaitu sesuatu sesembahan la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak bisa berbuat apapun nanti pada hari kiamat. Boro-boro menolong kepada yang menyembahnya, menyelamatkan dirinya sendiri saja, itu tidak bisa dilakukan. Wahum an du'ahim ghafilun. Dan mereka itu sembahan-sembahan tadi dari apa yang dilakukan penyembahnya itu ghafilun, akan lalai, tidak akan memperhatikan. Nah, kita perhatikan juga di Mekah waktu itu mereka menyembah Hubal, menyembah Manat, menyembah patung-patung. Patung-patung itu kan sebetulnya tokoh-tokoh yang pernah hidup pada zaman sebelumnya, kemudian tokoh itu termasuk tokoh yang bisa diteladani, dipatungkan dan disembah. Tentu saya akan berlepas diri itu patung-patung tadi itu. Tidak pernah saya menyuruh saya disembah dan sebagainya. Itu hanya inisiatif dari masyarakat saja, sehingga saat ditagih nanti di hari akhirat, di hari kiamat, go filu di sini. Mereka lalai, tidak mengerti, tidak tahu menahu, wahai Allah, la adalla mimma yad'u asnaman. Tidak ada yang lebih la adallu mimma yad'u asnaman. Tidak ada yang lebih sesat dibanding dengan orang yang menyembah patung-patung. Wa yatlubu minha ma la yang mereka meminta atau mencari sesuatu yang mereka sendiri tidak mampu menyelenggarakannya pada hari kiamat. Kemudian wa idza husyirun nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatin kafirin. Dan di padang mahsyar nanti mereka akan menjadi a'daan terhadap sesembahan-sembahan, akan jadi musuh. Jadi yang saat ini disembah-sembah atau saat ini diikuti dan macam-macam tokoh-tokoh akan menjadi musuh. Sesungguhnya yang seperti ini jangankan di akhirat nanti, di dunia saja suka menjadi musuh kan ya. Lihat di pengadilan yang tadinya jangan jauh-jauh itu Verdi Sambo saja tuh. Baru-baru saja kan dahulunya sebagai atasan, kemudian perajudannya manut gitu saja, mau saja kan. Tapi sekarang para ajudan yang tadi manut itu sekarang melawan, membuktikan bahwa kebohongan mantan atasannya itu. Di dunia saya sudah begitu kan, apalagi di akhirat itu tanggung jawab masing-masing yang pasti akan mengumpulkan kebenaran, bukan nurut begitu saja kepada pimpinan. Nah, kalau selagi kita menjadi anak buah, biasanya ngikut saja begitu kan. Tapi
Jangan jauh-jauh di akhirat, di dunia ini saja dalam proses pengadilan dibuka itu kasusnya, mau berterus terang dan tidak takut dengan pimpinannya karena sudah ada yang melindunginya, ada yang pengacara dan macam-macam. Kemudian di surat Maryam sebutkan begini, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mereka mengambil selain Allah Tuhan-Tuhan supaya mereka memiliki keagungan, memiliki keperkasaan. Allah, jangan begitu. Saya kuru nabi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Akan mengkufuri itu Tuhan-Tuhan yang saat ini disembah terhadap penyembahan yang mereka lakukan. Di akhirat nanti akan menolak Tuhan-Tuhan yang pernah disembah di dunia ini. Wa yakunun alaihim didda. Dan akan jadi mereka di akhirat nanti sebagai lawan-lawan. Yang saat ini disembah-sembah itu menjadi musuh-musuh, menjadi lawan. Lawan perpaduan. Ya, jangankan terhadap Tuhan-Tuhan yang kita sembah, terhadap kita saja, antara kita semua, ini juga bisa saling menuntut nanti kan Pak. Jangankan jauh-jauh, suami istri saja bisa saja nanti menjadi lawan di akhirat. Waktu di dunia saat ini kelihatan seperti dekat, baik. Tapi kalau belum diselesaikan, nanti di akhirat akan menjadi perpaduan, akan terjadi percekcokan antara suami istri. Anak dan bapak juga, atau anak dan ibu juga akan terjadi begitu. Kalau di dunia ini belum diselesaikan. Apalagi dengan sesembahan-sesembahan. Dan ini kita yakin akan terjadi. Dan saya kira bagi kita yang beriman ini tidak perlu sulit-sulit untuk mengimani ini. Toh kehidupan ini tidak abadi. Siapa yang dahulu pernah tinggal di sini yang masih hidup 100 tahun yang lalu kan sudah tidak ada. Ada yang sudah meninggal. Dan itu tanda bahwa kita ini makhluk yang memiliki kelemahan. Itu berakhir dengan kematian. Tidak ada tokoh siapapun yang pernah hebat sebelumnya yang sampai saat ini hidup. Nah, itu sebagai tanda saja bahwa ada akhirat itu. Kehidupan akhirat itu ada. Dan kita meyakini tidak semua kehidupan di dunia ini selesai urusan. Sehingga penyelesaian secara tuntas akan ada di akhirat. Itu saya kira tidak perlu terlalu sulit kita membuktikan itu. Beriman terhadap akhirat itu demikian mudah sebetulnya. Melihat dari sejarah kehidupan saja. Demikian juga dalam surat Al-Ankabut, saya kira tidak perlu dibacakan. Kemudian di rangkaian ayat berikutnya, idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Nah, tetapi apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang menjelaskan ayat-ayat itu, ya Al-Quran ini atau alat alam semesta, terjadi bencana gempa di Cianjur, di Garut, dan di mana-mana, itu secara geologi memang terjadi pergeseran lempeng, terjadi pergeseran sesar. Mungkin itu penyebabnya bisa. Tetapi mengapa bergeser, mengapa terjadi gempa itu ada sebab lain yang kita kadang-kadang tidak mengetahui. Ada kasat, tidak kasat mata. Apa penyebabnya? Itu bisa terjadi kedurhakaan dari makhluk di alam bumi ini. Coba perhatikan tuh di Cianjur tuh Pak. Dunia LGBT demikian sudah marak. Ada sekitar 1.000-an orang yang para pengikut LGBT. Demikian juga nikah kontrak itu kan sudah marak biasa itu di Cianjur. Sehingga pada tahun 20 tahun atau 40 tahun yang lalu, Cianjur itu dikenal sebagai salah satu kota yang paling aman, kota yang paling agamis di antara kota-kota yang ada di Jawa Barat. Yang waktu itu kepala kanwil Depaknya itu masih Pak Ramli. Saya masih ingat karena saya waktu itu masih SMA gitu kan. Ada satu deklarasi dari seorang tokoh pesantren bahwa Cianjur kota yang paling baik di antara kota-kota yang ada di Jawa Barat karena agamisnya itu tinggi itu Cianjur. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu terjadilah pergeseran-pergeseran sehingga menjadi agak ya seperti saat ini pertumbuhan LGBT demikian marak. Dan tentu itu bukan hanya di Cianjur, di Bandung juga banyak. Di Garut, di mana-mana juga terjadi. Demikian juga penyimpangan terhadap agama, perzinahan dan sebagainya.
Sehingga dalam hal ini itu sebagai salah satu pemantik terjadinya bencana. Bahwa itu ada sesar-sesar Cimandiri dan sebagainya, itu kaitannya dengan temuan secara ilmiah. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, jangan berhenti di situ. Tetapi juga perhatikan perilaku penduduknya. Itu yang bisa memantik murka Allah. Nah, di sini buktinya adalah itu. Apabila datang dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, coba jangan laki-laki cinta laki-laki, perempuan cinta perempuan, itu tidak mengindahkan itu. Bahkan dari PBB itu, kemarin itu ditolak, ya karena diprotes MUI dan NU itu, akan ada utusan dari Amerika Serikat, tokoh LGBT, mau datang ke Indonesia. Tentu maksudnya untuk kampanye juga. Karena memang sengaja PBB itu di dalamnya banyak orang munafik juga PBB itu atau orang-orang yang ya memang kebanyakan non muslim ya. Orang-orang PBB itu mau mengkampanyekan LGBT di Indonesia. Tapi dengan protes MUI dari NU juga protes akhirnya tidak jadi datang. Itu utusan resmi Presiden Joe Biden. Ternyata tidak jadi datang. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Rusia menolak LGBT, coba di Indonesia negara Muslim harusnya menolak juga. Tapi belum ada undang-undangnya. Yang ada sekarang KUHP itu, undang-undang yang sedang digodok di DPR, malah tidak mengkriminalkan perilaku LGBT. Jadi dibiarkan biasa-biasa saja, tidak didelik sebagai suatu kejahatan, bukan perbuatan kriminal. Ini juga masalah bagi kita. Padahal kita mayoritas Muslim, tetapi tidak menyatakan perbuatan yang keliru terhadap LGBT. Padahal jelas itu melanggar kenormalan manusia. Mana mungkin manusia bisa berkembang kalau kita menjadi LGBT? Kan tidak mungkin bisa beranak. Kalaupun mau mengadopsi, adopsi dari mana? Toh semuanya LGBT tidak mungkin punya anak. Kan ini bertolak belakang dengan nalar nalar selancar saja itu bertolak belakang. Ini perbuatan yang melanggar ketentuan Allah. Walaupun para aktivis LGBT dengan berbagai macam cara, termasuk orang-orang yang mengetahui dalil agama, melakukan pembenaran menggunakan dalil Al-Quran terhadap LGBT. Seperti Profesor Musdah Mulia dari UIN Jakarta misalnya. Ataupun tokoh-tokoh yang lain, itu menggunakan ayat Quran untuk membenarkan perilaku menyimpang. Padahal sangat jelas Nabi mengatakan kalau engkau melihat orang yang berperilaku seperti kaum Nabi Lut, faktul maka bunuhlah. Itu kejelasan di dalam ajaran Al-Quran. Tetapi mereka dengan cara menafsirkan macam-macam akhirnya yaitu di sini mu'ridu atau mereka mengatakan hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Al-Quran menyatakan menolak terhadap LGBT dan seterusnya. Dan itu bisa memantik. Kemarin terjadi di Garut gempa juga karena begitu juga mungkin perilaku. Sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Di Pangandaran pernah terjadi, kita tahu kehidupan bebas di Pangandaran demikian juga banyak antara penduduk lokal dengan penduduk Australia dan sebagainya. Hidup kumpul-kebo biasa, sesuatu yang sudah ditolerir, permisif terjadi. Kemudian ayat berikutnya, bahkan mereka mengatakan am yakulu naftaru, mereka mengatakan Nabi Muhammad membuat-buat Al-Quran. Nah, coba ini membuat-buat Al-Quran tadi sebagai pembanding manuskrip yang ditemukan di Laut Mati dengan Al-Quran. Kan beda jauh tuh. Manuskrip ini sekitar abad 1 sampai 3 lah begitu disiapkannya itu manuskrip. Sedangkan Al-Quran baru turun kepada Nabi Muhammad abad ke-7. Abad ke-7 berarti ya berapa abad jaraknya? Paling tidak ada 4 sampai 5 abad jaraknya itu. Tetapi isi dari manuskrip dengan apa yang disebutkan Al-Quran tidak jauh beda. Mungkinkah Nabi Muhammad mempelajari manuskrip itu pada manuskrip ini baru ditemukan tahun 1947? Kan tidak mungkin. Tetapi sejalan antara apa yang ada disebutkan di dalam manuskrip dengan ajaran Al-Quran. Contohnya Ashabul Kahfi itu. Kok sama gitu, terjadi. Sehingga
Mana mungkin di sini Nabi Muhammad membuat-buat Al-Quran dalam arti menyontek dari ahlul kitab. Jangankan menulis, membaca saja Nabi tidak mampu. Dengan kata lain, ummi. Walaupun ada juga yang menafsirkannya termasuk si Pak Edi waktu itu. Ummi itu jangan diartikan tidak bisa baca tulis. Harus diartikan ummi itu ibu. Itu lain lagi itu Pak. Memang ummi dibuktikan secara nyata bahwa Nabi itu dia bisa baca tulis. Bahwa ummiyun itu beda dengan ummi. Ummi itu ummu, memang itu artinya ibu. Tetapi ummi itu bukan ibu. Tetapi tidak bisa baca tulis. Supaya kita jangan sampai merendahkan. Bukan merendahkan. Memang kata Allah begitu dalam surat Al-Jumu'ah. Ummiyin artinya yang tidak bisa baca tulis orang-orang di sekitar Mekah saat itu termasuk Nabi tidak bisa baca tulis. Memang seperti itu kata Allah juga. Dan ini untuk menguatkan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi. Tetapi memang wahyu Allah tanzil tadi diturunkan oleh Allah. Nah, kata Nabi begini, ini taruh itu kalau aku membuat batu Quran itu pala tamliku nalim maka kalian apa yang kalian miliki bagiku dari Allah buktinya apa? Tak ada yang bisa membuktikan. Cukuplah aku Al-Quran ini sebagai saksi antara aku dan antara kalian. Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Kemudian ayat ke-9 disebutkan begini. Ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukanlah seorang rasul yang bid'ah. Arti bid'ah itu sesuatu yang diperbuat tanpa ada contoh. Ada bukan tidak ada presidensial, tidak ada contoh. Rasul itu bukan rasul baru sama sekali, tetapi sebelum beliau diutus sudah diutus sejumlah utusan sebelumnya. Ini pernyataan yang mengatakan aku ini bukan rasul bid'ah, bukan rasul mengada-ada, tetapi sebelumnya sudah ada diutus sebelumnya. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap aku dan terhadap kalian. Artinya, Rasul itu juga tidak tahu menahu apapun kecuali apa yang telah diwahyukan. Aku tidaklah mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku dan aku ini hanyalah sebagai pemberi peringatan. Aku tidak tahu persoalan yang goib. Rasulullah juga tidak tahu persoalan goib. Sehingga jangan disamakan Allah dengan Rasul. Kalau kita syahadat, memang ada syahadat kesaksian terhadap Allah dan kesaksian terhadap Rasulullah. Tetapi tidak sama Allah dan Rasul. Allah itu adalah Tuhan, Rasul itu utusan. Jadi harus dibedakan dalam hal ini. Sehingga dalam sumpah juga jangan sebut demi Rasulullah. Cukup demi Allah saja dalam sumpah juga. Karena Rasulullah itu adalah bukan Tuhan. Rasulullah itu utusan, makhluk saja. Jadi kalau bersumpah demi Allah, kan masih suka kita dengar demi Rasulullah itu berlebihan. Mungkin karena tidak tahu saja. Cukup saja demi Allah. Seperti sumpahnya Perdana Menteri Malaysia kemarin menggunakan bahasa Arab, pakai billahi tallahi wallahi, tiga macam. Kalau di kita kan demi Allah, sama saja itu. Tiga-tiganya itu terjemahan dari tallahi wallahi billahi, demi Allah. Nah, sehingga tidak boleh ada demi Rasulullah. Harusnya ya Pak. Tapi di masyarakat masih suka beredar demi Rasul. Bukan, tidak perlu disebutkan Rasulullah. Karena Rasulullah itu walaupun dalam syahadat sejajar sama gitu, tapi beda. Rasul itu bukan Tuhan, itu makhluk manusia sama seperti kita. Hanya beliau diberi wahyu dan beliau disuruh oleh Allah supaya diikuti, itu saja kelebihan beliau. Nah, Rasulullah itu bukanlah Rasul bid'ah, bukan Rasul yang baru sama sekali. Kemudian di ayat terakhir, Qul araitum, katakanlah olehmu, apabila ada di sisi Allah, apa ada yang berasal dari Allah, kalian mengkufurinya, padahal dari Bani Israel telah bersaksi. Ada seorang saksi. Nah, kita tahu Bani Israel itu kan dari dahulu sudah diturunkan kepada mereka itu sejumlah utusan dan juga kitab-kitab suci. Taurat,
ada Injil, ada Zabur, dan juga suhuf-suhuf yang lain. Banyak untuk Bani Israel. Nah, kemudian di sana itu sudah diberitakan akan adanya utusan terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka melakukan perjalanan diaspora, termasuk pindah ke Madinah, itu dalam rangka ingin berjumpa dengan Rasul baru sebetulnya. Kan mereka umumnya ada di Palestina, ya di daerah Palestina, tetapi mereka berdiaspora, menyebar kemana-mana, termasuk salah satunya ke Madinah, sehingga penduduk Madinah waktu itu sudah diberitahu akan lahirnya seorang utusan baru oleh orang-orang Yahudi. Sehingga orang Madinah itu demikian terbuka terhadap Rasulullah, tidak menolak. Karena apa? Karena mereka sudah tahu, diberitahu oleh orang-orang Yahudi akan adanya datangnya utusan baru. Berbeda dengan orang Mekah yang tidak ada orang Yahudi di Mekah. Sehingga orang Mekah begitu Rasul itu betul-betul utus menolak. Tapi kalau di Madinah mau menerima karena mereka sebelumnya sudah diberitahu oleh orang Yahudi akan ada Rasul baru. Tetapi sebaliknya orang Yahudi sendiri yang menolak karena ternyata Rasul baru itu bukan berasal dari suku Yahudi, menolak dengan keras. Tapi di samping ada yang menolak, mayoritas orang-orang suku Yahudi dari 3 suku itu menolak, ada 1-2 yang menerima. Ya, 1-2 itu salah satunya adalah Abdullah bin Salam. Itu orang Yahudi yang mau menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sehingga di sini disebutkan wa syahidah syahidun, dan menyaksikan seorang saksi dari Bani Israel. Di dalam tafsir ini salah satunya disebutkan adalah Abdullah bin Salam. Beliau itulah salah satu dari suku Yahudi menyaksikan kebenaran kenabian Nabi Muhammad yang telah diberitakan di kitab suci mereka sebelumnya. Pak Amana wastakbartum. Dia itu beriman, saksi tadi Abdullah bin Salam, tetapi wastakbartum, kalian semua Yahudi mayoritas takabur, menyombongkan diri, tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad SAW. Inna Allah la yahdil qawmad dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang dolim. Jadi kalian telah berbuat dolim, mengkhianati di sini kan, kedoliman itu mengkhianati pengetahuan kalian sendiri. Perbuatan menyimpang itulah perbuatan dolim sehingga akan dijauhkan dari petunjuk Allah.